terkasih, khususnya anak-anakku para calon penerima Krisma yang berbahagia. Selamat Hari Pentakosta. Saya ingin pada awal renungan ini mengajak kita untuk mulai dengan melihat konteks dari peristiwa Pentakosta itu. Kita tahu dari kitab suci, hari Pentakosta itu adalah hari ke-50 sesudah Paskah, sesudah Yesus bangkit. Apa yang terjadi dengan para rasul dan para murid Yesus sesudah Yesus dihukum mati oleh pemimpin-pemimpin Yahudi? Mereka lari terpencar, ketakutan, dan pelan-pelan mulai berkumpul kembali, tetapi tetap dalam keadaan takut. Kita dengar tadi dari awal itu mereka berkumpul di atas loteng sebuah rumah Yahudi itu secara tradisional tempat ininya ada di ruang atas. Mereka tetap ketakutan kepada orang-orang Yahudi setelah menyaksikan guru mereka mengalami penyiksaan dan dihukum mati. Mereka bersembunyi, takut. Tetapi pada hari ke-50 turunlah Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus ke atas mereka. Dan itulah yang kita dengar dalam bacaan yang pertama tadi. Turun bagai lidah-lidah api yang menyambar-nyambar di atas kepala mereka. Lalu apa yang terjadi? Kalau kita perhatikan baik-baik bacaan tadi, lalu saya melihat sekurang-kurangnya ada dua hal yang para rasul alami secara luar biasa. Setelah Roh Kudus turun atas mereka, mereka berubah dari penakut menjadi pemberani. Mereka tampil ke depan, keluar dari persembunyian mereka, dan mulai mewartakan Injil, mewartakan karya penyelamatan yang terjadi dalam Yesus Kristus yang telah mereka hukum mati itu. Dan perhatikan baik-baik, hari itu adalah hari Pentakosta Yahudi, yaitu adalah hari sebetulnya hari daun-daun, hari pesta panen, pesta syukur panen, yang juga sekaligus memperingati janji yang diterima Musa dari Allah. Itulah hari Pentakosta mereka. Dan oleh karena itulah dikatakan tadi ada ribuan para pesiara, orang-orang Yahudi yang terpencar di dunia berada waktu itu di luar tanah Palestina, di luar Israel. Mereka datang untuk merayakan hari
pesta besar itu. Jadi ribuan orang waktu itu pada hari itu ada di Yerusalem. Dan rasul-rasul yang dibuat berani oleh Roh Kudus tampil ke depan dan mulai berbicara. Dan mereka selanjutnya berbicara dan dimengerti oleh para pesiara yang datang dari pelbagai penjuru dunia beradab waktu itu, yang mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Memang mereka adalah umumnya adalah keturunan Yahudi, tetapi mereka sudah beberapa generasi tinggal di wilayah di mana mereka menetap dan datang ke Yerusalem untuk bersiarah. Artinya mereka sudah mempunyai bahasa yang lain. Tetapi apa yang terjadi? Rasul-rasul yang tampil dengan tanpa takut apa-apa bicara dan mereka semua mengerti. Itulah artinya tadi itu. Mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing. Bagaimana itu mungkin? Artinya bahwa keturunan Roh Kudus membuat bahwa para pendengar itu memahami apa yang diwartakan oleh rasul-rasul. Mereka mendengarnya dalam bahasa mereka sendiri. Maka pada peristiwa yang luar biasa itu sekurang-kurangnya ada dua hal besar, dua mukjizat yang terjadi. Yang pertama adalah membuat rasul-rasul berani. Mereka yang sebelum itu bersembunyi, tampil ke depan, tidak punya rasa ketakutan apa-apa lagi. Roh Kudus membuat mereka menjadi pemberani. Roh keperkasaan mereka terima. Itu yang pertama. Yang kedua adalah roh itu mempersatukan. Kesatuan. Orang-orang yang berbeda-beda bahasa itu dipersatukan dalam mendengar berita Injil. Sehingga dengan demikian peristiwa Pentakosta di mana menjadi roh pemersatu itu dilawankan dengan peristiwa Menara Babel. Di Menara Babel apa yang terjadi? Mereka manusia yang sombong, yang tidak mau lagi tunduk kepada Allah dan mau menyelamatkan diri sendiri dengan membangun menara yang ujungnya sampai ke langit, sehingga kalau Allah menurunkan air bah lagi, mereka bisa menyelamatkan diri dengan naik ke Menara Babel itu. Tetapi apa yang terjadi? Allah mencerai-beraikan mereka. Dengan memporak-porandakan bahasa mereka. Sehingga mereka tidak bisa berkomunikasi lagi satu sama lain. Mereka terpecah belah. Sehingga peristiwa Menara Babel dan peristiwa Pentakosta itu adalah peristiwa yang kontras. Menara Babel, kesombongan manusia itu memecah belah manusia itu sendiri. Tetapi Roh Kudus pada hari Pentakosta yang diterima oleh para rasul adalah roh yang mempersatukan dengan segala bangsa. Oleh karena itu saudari-saudara, mari kita camkan baik-baik dan mengerti dua mukjizat dari penerimaan turunnya Roh Kudus itu.
yaitu roh yang memberi keberanian dan roh yang mempersatukan. Kalau itu saja kita camkan baik-baik, kalau itu saja dua keajaiban yang menjadi sikap yang bertumbuh dan lahir khususnya untuk ke 73 calon krismawan krismawati yang akan menerima krisma itu. Kalau itu saja menjadi sikap yang bertumbuh, menjadi pemberani, tidak takut dalam keyakinan kepada Allah, dalam Kristus, dan dengan semangat kesatuan, itu saja sudah menjadi luar biasa. Dan itulah saya kira pesan yang kita terima pada hari Pentakosta, roh keberanian dan roh persatuan. Itu dua mukjizat hari Pentakosta pada hari lahirnya gereja. Dan itu dua mukjizat itu dalam sejarah gereja terus diwariskan kepada umat gereja dari awal hingga saat ini. Nah, saya kira khususnya untuk umat paroki Santa Perawan Maria diangkat ke surga Mamajang, dua mukjizat Pentakosta itu dapat kita temukan dalam pelindung kita, kan, Maria. Dan yang membuat Maria kemudian dimuliakan dengan diangkat ke surga dengan jiwa dan badan, artinya sebagai manusia utuh dimuliakan. Dan ketika kita setia seperti Bunda Maria dalam iman, kita akan mengalami itu pula. Diangkat ke surga artinya diselamatkan sebagai manusia utuh, jiwa dan badan. Tetapi supaya kita mengerti baik-baik ketika bicara mengenai badan, itu baca baik-baik surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus bab 15 itu. Yang diabadikan bukan badan jasmani, tetapi badan yang dimuliakan. Bukan badan jasmani ini akan hancur, tetapi Paulus bicara mengenai badan rohani, badan yang dimuliakan. Dan itulah artinya manusia diangkat ke surga, diselamatkan dengan jiwa dan raga. Artinya manusia seutuhnya. Tetapi manusia sebagai yang rohani. Dan badannya adalah badan yang dimuliakan, badan rohani. Dan Maria kita tahu mempunyai keberanian itu. Siapa gadis desa yang berani mengambil risiko ketika ditawari menjadi bunda penebus dalam keadaan masih berstatus bertunangan, akan hamil? Maria tahu risiko itu, tetapi ketika dia sadar dan tahu bahwa itu adalah kehendak Allah, dia berani mengambil risiko itu. Dan keberaniannya itu mempersatukan umat yang luar biasa besarnya dalam iman. Jadi tidak usah jauh-jauh mencari contoh apa di mana kita bisa menemukan teladan untuk memiliki
keperkasaan, keberanian, dan semangat persatuan. Mari menghayati, mari meneladan pelindung paroki kita. Kalau itu juga masih sulit, berbanggalah umat paroki Santa Perawan Maria diangkat ke surga Mamajang. Tanggal 28 September 2018. Antonius Gunawan Agung, mantan aktivis OMK paroki ini, gugur dalam tsunami yang menimpa Palu tanggal 28 September 2018. Setelah menyelesaikan studinya di Akademi Teknologi Keselamatan Penerbangan Salodong di Makassar sini, dia dikirim ke Palu dan diangkat menjadi Air Traffic Controller, pengawas lalu lintas udara. Dan belum lama terjadilah musibah besar itu. 28 September 2018, jadi sekitar 7 tahun lampau. Sementara Antonius Gunawan Agung menuntun pesawat Batik Air yang berpenumpang 146 orang. Sementara dia menuntun dari menara pengawas supaya pesawat itu bisa lepas landas. Terjadilah gempa tiba-tiba itu. Saya dengar teman-temannya teriak, "Selamatkan dirimu, selamatkan dirimu." Tapi dia tidak berungsi. Gunawan tidak berungsi. Dia tetap setia melaksanakan tugasnya. Berani. Dan baru setelah berhasil pesawat itu dituntunnya lepas landas dengan selamat, baru dia berusaha mencoba menyelamatkan diri. Tapi sudah terlambat. Dia gugur. Tidak banggakah kalian memiliki seorang saudara separoki sebagai pahlawan? Berani membawa keselamatan bagi 146 penumpang. Jadi, marilah khususnya anak-anakku para calon penerima Krisma. Tidak usah cari jauh-jauh semangat untuk mengambil semangat dari hari Pentakosta. Berani dan bersemangat kebersatuan. Contohlah, kalau merasa pelindung paroki kalian Maria sudah terlalu jauh, contoh saja teman anggota OMK Paroki Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Pahlawan yang setia, berani setia hingga akhir. Tahu dia bahwa itu berbahaya, tapi itulah seorang beriman Kristiani, seorang beriman Katolik. Cirinya
berani mengambil risiko demi untuk keselamatan orang lain. Dan dengan begitu mempersatukan keselamatan dari 146 orang. Dia gugur. Tapi gugur untuk dikenang selamanya sebagai pahlawan. Maka saudari-saudara terkasih, dan ingat, terlahir tahun 1996, gugur tahun 2018, artinya usianya berapa ya? Berapa? 22 tahun. 22 tahun. Kan? OMK memajang. Jadikanlah dia teladan untuk mengambil semangat keperkasaan, semangat keberanian, semangat mengambil risiko, dan demi kesatuan, keselamatan banyak orang. Saya mau tantang para calon Krisma dengan satu kata, amin. 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 Masih ada yang ragu-ragu. Tetapi mintalah sekarang pada hari Pentakosta, sementara kita merayakan turunnya Roh Kudus atas para rasul lebih 2000 tahun lampau, mintalah hari ini juga terjadi hari Pentakosta baru, khususnya untuk ke-73 calon Krismawan Krismawati. Tetapi tidak saja untuk mereka, untuk kita semua. Mari kita dengan penuh semangat iman merayakan hari turunnya Roh Kudus, hari lahirnya gereja yang membawa kepada para anggota gereja semangat keberanian dalam semangat kesatuan. Roh Kudus memberkati kita. Amin.